Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend everyone. Semoga weekend kalian menyenangkan. Walaupun tadi sempat ada goyangan ya di market, rupanya Binance ada sempat maintenance, tapi menurut saya sih ya, ini yang menurut saya cukup keren lah ya dari si CZ atau Changpeng Zhao. Dia tuh aktif banget nge-share perkembangannya di Twitter. Jadi dia tweet ya berkali-kali ya, berturut-turut ya. Berapa lama nih ya, tadi kayak sekitar 8 jam 9 jam yang lalu ya, dia tweet terus and then trading resumes in 20 minutes at 6 PM Dubai time. And then terakhir ya, trailing stop will be disabled for the time being. Existing trailing stops will be cancelled. Users with open trailing stops order will receive a push notification. Bla 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 bla. Terus dia juga kasih penjelasan terakhir ya. FUD doesn't just happen with Western media. A couple of people were spreading FUD that they can get double deposits on Binance during the maintenance. It is not true. Jadi memang ya, ini adalah sebuah momen sebetulnya sih yang bisa banget dimanfaatkan sama para kompetitornya ya untuk ya bisa dibilang menggoyang Binance gitu loh. Tapi kalau misalnya kita ngelihat memang bagaimana tanggapan dari si CZ sendiri, kemudian gimana tim yang bisa menyelesaikan masalah ya, menurut saya sih ini harusnya ya cukup oke lah ya Binance. Mudah-mudahan ya bisa bertahan lah ya dari badai yang ada, dan ya semoga fine-fine aja ya, karena kalau misalnya Binance sampai bermasalah ya, kita udah tahu ya teman-teman, kripto secara keseluruhan majority bakal problem. Jadi memang ya kira-kira seperti itu. Tapi memang nggak ada salahnya ya, selalu saya remind juga ke teman-teman yang di advance, kalau kalian ada invest untuk long term, make sure kalian taruhnya tuh di hard wallet ya, untuk lebih safety gitu, daripada kita cuma taruh di exchange gitu. Teman-teman perlu ingat ya, sekali lagi, bahwa exchange itu fungsi utamanya adalah tempat untuk perdagangan atau pertukaran. Jadi kalau misalnya saya datang ke exchange ya, saya mau jual Bitcoin saya nih, karena di situ ada yang jual istilahnya. Saya mau jual ya berarti ada yang beli gitu ya. Nah sebaliknya, kalau ketika orang datang mau beli ya, dia cari exchange gitu. Saya mau beli Bitcoin, belinya di mana ya? Di exchange gitu, karena ada orang yang jualan gitu loh. Tapi apakah wallet yang ada di exchange itu benar-benar safety dan aman? Ya itu yang kita nggak pernah tahu, karena tadi waktu maintenance itu nggak bisa withdraw ya. Bayangin deh teman-teman, kalau kalian punya aset miliaran ya, terus kalian taruh di wallet exchange begitu aja gitu, karena kalian percaya bahwa ini ada exchange terbaik, nggak bakal ada masalah, dan kedepannya kita bakal selamat terus ya. Jadi kayak ini bakal totally safe gitu. Ingat teman-teman, kalau private key nggak ada di kita, berarti ya itu bukanlah walletnya kita atau barangnya kita. Intinya seperti itu kalau di crypto. Alright. Nah, jadi Binance apakah akan bermasalah jangka panjang? I hope not, karena tadi udah recovery juga, udah beres juga, nggak ada masalah. Tapi tetap teman-teman ya, peringatan dari saya adalah always keep your money in the hot wallet ya, atau cold wallet, supaya lebih safety. Alright. So, kita bakal masuk dalam pembahasan untuk Bitcoin. Today, we see a rejection again coming from Bitcoin. Kemarin kita ngelihat ya, kita bahas ya, the bull still alive. Ini yang masih saya antisipasi. Jadi, sebenarnya tetap, walaupun kemarin kalau kalian baca ya dari judul, mungkin kalian merasa bahwa ini kayaknya bullish banget nih si Ko Kevin ya. Sebenarnya enggak. Karena dari hari, udah dari semenjak kita ngelihat dari efek The Fed ya, saya mempertimbangkan bahwa kita ngelihat rejection yang terjadi pada sekitaran tanggal 22 Maret lalu, itu merupakan rejection yang mungkin saja merupakan sebuah initial reaction daripada area resistance di 28.500. Jadi ibaratnya level atau area tersebut tuh di respect gitu ya, di respect, disalim, habis itu pulang dulu sana ya. Pulang kemana ya? Mungkin pulang ke area support yang ada di kisaran 25.200 gitu. Karena kalau kita lihat di sini seperti yang kita bahas kemarin juga, dengan menggunakan Fibonacci retracement, kita bisa lihat ya bahwa Fibo 38,2% itu sejajar dengan area resistance pada kisaran tanggal 14 Agustus dan dari tanggal 16 sampai 21 Februari. Ya, jadi memang ada tahanan di sana. Harusnya cukup kuat ya, 25.300 bisa menahan laju penurunan pada Bitcoin seandainya tekanan dari sellers masuk kembali gitu. Dan perlu diingat, kita juga punya exponential moving average 21. Jadi somehow
untuk harga turun bisa di bawah $20.000 sebenarnya kelihatannya agak sulit untuk saat ini gitu ya. Kalau misalnya harga turun di bawah $20.000, teman-teman lihat deh, ini bakal menjadi struktur yang menurut saya jadi nggak ideal sama sekali untuk Bitcoin bisa bullish gitu. Meanwhile, seperti yang kita tahu di time frame weekly yang banyak dibahas orang saat ini adalah Bitcoin itu sudah berhasil ya break di atas simple moving average 200. Ya, which means besok atau lusa kita bakal bahas ya untuk weekly update seperti biasa. Meanwhile untuk kali ini kita bakal fokus untuk ngebahas dari time frame hourly-nya karena banyak banget ya sebenarnya yang menjadi concern saya untuk saat ini. Pertama teman-teman, kita masih dapat reaksi dari demand zone ya yang ada di kisaran area lebih kurang 27 ribuan lah ya. Itu masih menjadi tahanan kuat karena kalau kita lihat di sini ini sebenarnya pada proses penurunan yang terjadi dan begitu cepat recovery, ini udah kita sempat bahas juga pada ya mungkin video sekitar 2 hari yang lalu ya kalau nggak salah ya. Kita bahas di situ pada saat The Fed ya, saya sampaikan bahwa kalau misalkan dia break, maka next candle-nya sebisa mungkin itu kalau bisa di bawah area demand zone. Kalau misalnya dia bisa recovery atau bahkan sampai 50%, berarti ini kita bisa asumsi fake out gitu ya. Jadi kayak semacam grab liquidity ketika buyers di sini mulai beramai-ramai ya, istilahnya open order long position, ternyata dibantai dulu, habis dibantai marketnya make a move ya sesuai dengan ekspektasi. Di sisi lain buat kita-kita nih yang ngelihat bahwa sebenarnya wah ini penurunan ini kan adalah initial drop ya atau initial ya movement dari sellersnya gitu loh. Jadi sellers tuh melihat ada opportunity yang bisa dimanfaatkan dan by the time mereka execute harganya turun, terreject sangat signifikan dan pada saat pullback ya, belum lagi teman-teman typical trader yang biasa menggunakan Fibonacci retracement ya, kalian lihat wah ini Fibo 50% nih dead cat bounce, wah pasang jaring di 61,8 nih golden ratio atau golden pocket ya kan. Dan terakhir ya mungkin kalau yang lebih sabar sedikit biasanya orangnya nunggu ya sampai di area supply di retest lagi. Jadi dia pasang shortnya tuh pada saat masuk di area supply. Nah tapi yang di bawah ini kan keburu kena duluan ya, termasuk saya salah satunya ya. Kemarin belum sempet istilahnya nggak sempet cut loose karena proses di sini tuh cepet banget ya. Alhasil kena ya risknya cuma 1% sih. Jadi memang nggak terlalu besar karena saya memang pertimbangan posisi dari demand ini tuh masih ada reaksi dan takutnya ya masih bisa menjemput lebih banyak order buy masuk terhadap market. Dan saat ini sebenarnya saya mencari opportunity tetap untuk lebih ke arah short gitu ya, karena pertimbangan yang saya perhatikan adalah bagaimana di time frame daily ini memiliki resistance yang sangat kuat. Rasanya kurang masuk aja sih kalau misalkan saya harus open long position berharap harga naik sampai ke $30.000 ya, mungkin dengan stop loss placement bisa di kisaran area 26.500. Risk reward rasionya menurut saya kurang begitu ideal. Tapi kalau kita flip, seandainya saya dapat konfirmasi walaupun saya entry agak di tengah dengan penempatan stop loss di atasnya dan targetnya di bawah, well more likely sebenarnya sama-sama sih, mirip-mirip 2 komaan ya, istilahnya 1/2-an. Tapi perbedaannya adalah kalau misalkan seandainya saya masuk dengan time frame yang lebih kecil, which is ini kita nggak ngomongin swing, ini kita ngomongin mungkin untuk quick trade ya, mungkin untuk lebih ke arah open hari ini ya, mungkin 1-2 hari bisa hold gitu kalau misalkan memang sesuai dengan ekspektasi. Tapi kalau misalnya market langsung make a move ya mungkin posisi bisa langsung di maintain juga dan itu nggak ada masalah sama sekali. Nah yang saya perhatikan adalah di time frame 15 menit. Ya, secara struktur kemarin kita udah bahas beberapa kali di video-video sebelumnya. Satu area yang saya perhatikan saat ini adalah demand zone yang terbentuk pada area kisaran 27.400 tadi kembali memberikan reaksi. Ya, kalian bisa lihat bagaimana demand zone tersebut membuat harga Bitcoin rebound lagi ya setelah turun kencang tadi. Ini pada saat Binance nih kayaknya fatnya Binance ya masuk tadi. Habis itu harga turun dari 28.000 ke 27.400 ya, $500 dalam kurun waktu yang sangat singkat, tapi recovery hanya dengan 2 candle saja. Habis itu retest dia terhadap top of the trend line and then we saw another rejection ya, rejection yang ngebawa Bitcoin terkoreksi lagi dan saat ini kita kembali lagi mendekati area demand zone-nya. Nah yang saya butuhkan, informasi yang saya butuhkan adalah there's no more buyers di level ini ya. Kalau misalnya harga turun, wah ternyata dia udah mulai nggak ada power, kemudian kita ngelihat mungkin akhirnya dia breakdown. Nah, saya mungkin akan pertimbangkan masuk pada saat pullback ini ya. Jadi ini adalah entry point saya
sehingga saya juga bisa menempatkan stop loss di area yang lebih aman gitu ya, atau yang yang lebih nyaman ya, dengan posisi risk reward yang lebih besar gitu loh. Nah sekarang kita lihat ya perbedaannya. Mungkin nanti setelah kita melihat adanya struktur yang terbentuk, jadi minimal harga misalnya create base dulu, setelah dia drop misalnya membentuk semacam triangle ya, kita bisa tempatkan stop loss di atasnya. Dan proyeksi target yang sama di time frame daily sampai ke 25.000 ini bakal beda teman-teman. Risk reward rasionya tuh bisa 1:5 ya dalam single trade. Makanya di sini sebenarnya ada opportunity, tapi ya saya berusaha untuk sabar gitu loh, karena kita masuk sekarang, begitu demand zone dia kepantul lagi, akhirnya stop loss disenggol doang ya. Itu yang pastinya kita nggak mau gitu. Begitupun ketika teman-teman menggunakan yang namanya trend line ini untuk melakukan transaksi. Misalnya contoh, oke, ini kan ada trend line nih, gimana kalau misalnya harganya pada saat kembali ke atas, ya saya open short. Ya sebenarnya nggak ada masalah ya, kamu bisa lakuin itu. Tapi sewaktu-waktu harga rebound ini ya tergantung dong bagaimana reaksinya di demand. Kalau misalnya dia reboundnya sangatlah impulsif, sangatlah masif dan signifikan seperti ini, ya kita patut waspada dan sebaiknya tidak open dengan menggunakan jaring. Karena kalau misalnya kondisi kayak gini, posisi kamu ke jaring langsung kena stop loss juga, dan ini tentu saja menjadi resiko juga untuk kita bertransaksi gitu. Jadi ya teman-teman sebenarnya kembali lagi tergantung selera masing-masing ya. Ada yang lebih prefer entry based on location. Jadi mereka taruh posisi mereka, pasang limit, taruh di bawah, di atas atau di tengah-tengah. Habis itu masuk dan ya udah, nanti tinggal tunggu aja gitu ya bagaimana reaksinya. Tapi ada juga yang tipikalnya seperti saya. Kalau saya sih lebih prefer react the market. Jadi when market give me something, when market give me information, baru saya bisa make a move ya. Dan saat ini informasi yang saya punya adalah ya market bergerak dalam descending channel. And then we are approaching area demand zone-nya lagi. Kalau misalnya di level tersebut tidak ada reaksi dan malah cenderung breakdown, bahkan ada percepatan tren pada trend line-nya, ini bakal jadi situasi yang sangat perfect ya untuk pertimbangan saya entry di short position-nya. Nah, meanwhile, teman-teman tetap harus waspada karena kembali lagi di time frame hourly, kita punya demand zone yang strong juga di $27.000. But I think the first key untuk kita ngelihat harga apakah bisa turun, benar-benar turun sampai retest ke sana adalah Bitcoin harus mengkonfirmasi kepada kita untuk mematahkan struktur yang terbentuk pada time frame 15 menit ya. Somehow ini masih terbilang bullish ya. Higher high, we have higher low, we still have higher high. Meanwhile, saat ini harga berada dalam proses lower low ya. Ini untuk time frame yang lebih kecil gitu. Jadi di time frame yang lebih kecil kita ada proses lagi terhadap level low yang sama. Dan kalaupun harga masih bisa nanjak ya, I think it's masih possible gitu ya. Nah, di sisi lain, ini dia teman-teman yang harus kita waspadai, terutama buat teman-teman yang mungkin ngelihat ini juga sama ya perspektifnya dengan saya bahwa ini adalah potensi bearish. Maka Anda perlu waspada satu hal, bahwa pergerakan ini bisa jadi membentuk yang namanya inverse head and shoulders ya. Kalau misalkan inverse head and shoulders, maka supply zone yang ada di 28.000 bakal jadi area neckline-nya kita. Dan kalau kalian ukur menggunakan ya garisnya ya, kita tarik pada saat dia break, maka potensi target itu akan ada di 30.700. Which means kalau kembali ke time frame daily, it all makes sense ya. 30.700 ya lebih kurangnya adalah area resistance sebelumnya ya, as you can see teman-teman. Jadi inilah dia teman-teman sekalian ya, tadi pembahasan yang saya sudah sampaikan. Reason kenapa saya nggak mau langsung berspekulasi juga untuk entry short saat ini, karena kita ngelihat masih ada probabilitas itu ya. Jadi teman-teman harus pahami ya, ada alasan mungkin di sini kenapa Bitcoin somehow itu bertahan terus setiap kali dia retest ke Fibo Golden Ratio di 0,618. Alright, so terlepas dari bagaimana view saya, apakah view saya lebih ke arah bearish atau lebih ke arah bullish, menurut saya kedua skenario tetap harus dipantau, tetap harus diwaspadai, dan teman-teman tinggal siapkan strategi aja. What if harga break ke atas? What if harga break dari demand zone-nya? Jadi kalian tahu next move-nya kalian tuh apa gitu ya. Bukan kita mencoba untuk memprediksi, tapi lebih ke react the market. So if it happens, ya kita tinggal follow up aja. Oke, so hopefully teman-teman bisa cukup jelas dengan apa yang saya sampaikan. Di kesempatan ini juga saya pengen manfaatin waktu ya, berhubung ini weekend, mungkin market juga nggak terlalu banyak
pergerakan ya. Saya pengen remind teman-teman, jangan lupa untuk yang sudah terdaftar ya untuk webinar free pada tanggal 28 Maret. Kita akan ketemu di jam 8 malam. So, make sure kalian cek juga di email kalian, itu kita bakal adain di hari Selasa dan jam 8 malam ya. Plus teman-teman, sekaligus saya pengen inform buat yang udah nanyain ya soal advance group, we already open for registrasi periode bulan April. Make sure kalian cek di kolom deskripsi dan tanya aja ke adminnya kalau misalnya kalian bingung gimana cara gabungnya. Dan yang pasti mau saya remind juga, ini titipan ya dari teman-teman admin, always remind ke teman-teman bahwa ya di dalam advance group ini kita membangun sebuah komunitas, jadi lebih ke arah untuk diskusi. Saya sangat berharap kalaupun ada teman-teman yang memang bergabung di sini, tujuannya adalah lebih ke arah untuk belajar ya. Jadi kalau teman-teman talk aktif itu bakal lebih bagus lagi, karena ya kita pasti dengan senang hati akan membantu untuk menjawab dan kita berdiskusi di sana. Bukan istilahnya kita kasih instan dalam bentuk signal, apalagi ya kita tahu ya istilahnya market nggak semudah itu gitu loh. Dalam artian kita nggak bisa cuma dengan signal aja, tapi sometimes ya kalau buat saya personally, saya typical trader yang juga melihat ya istilahnya lebih ke react to market. So I think it's quite risky kalau misalkan pertama style juga nggak sesuai ya dengan saya, terus saya kasih tahu kayak ini pasang buy limit di sini dan lain sebagainya gitu loh. But sometimes kalau misalkan saya trade dan saya ngelihat setup yang mungkin ideal, biasanya saya akan share dalam bentuk member video update. Jadi kalian bisa cek juga di sana bagaimana cara saya react to market dan bagaimana situasi tersebut. Ya biasanya saya share juga before saya take position, yang mungkin nanti saya bisa share kembali ke teman-teman. Jadi bagaimana kalian nanti memanfaatkan di situ bisa menjadi sebuah mungkin sebuah tools ya untuk bantu teman-teman dalam proses level up lagi di dalam either itu technical analysis atau dalam proses tradingnya. Karena menurut saya yang paling penting adalah day by day ya, itu ada mindset yang harus dipertahankan dan gimana caranya kita untuk menemukan konsistensi atau kedisiplinan, itu sebenarnya yang jauh lebih penting dibandingkan cuma technical analysis. Karena saya cukup percaya technical analysis saat ini kita search di Google ya, di YouTube semua free ya, itu banyak banget, tinggal dipelajarin. Yang penting punya niatnya ya. I think that's it teman-teman. Wah jadi panjang banget ya saya ngebahas tentang ini. Thank you very much for watching everyone. I hope you guys have a nice weekend. God bless semuanya dan sehat-sehat selalu. Dan semangat teman-teman buat yang menjalankan ibadah puasa. Thank you everyone. Cheers and goodbye guys.